Penetapan AG sebagai pelaku ini membuat publik kembali geram karena dinilai terlalu lama. Polres Jakarta Selatan dianggap lambat mengambil sikap, hingga akhirnya kasus diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana Polda berpendapat akan hal ini? Oke, jadi sekarang ini udah ada di Humas Polda Metro Jaya. Kenapa saya harus ke sini? Karena selama ini masyarakat mulai gemes. Karena katanya ini kok penanganan dari pihak kepolisian terlalu lemah dan terlalu bertele-tele. Kenapa kok lama banget menetapkan AG sebagai tersangka atau menetapkan tersangka-tersangka baru. Terus ada juga yang berpendapat Polres Jakarta Selatan ini kurang bisa mengatasi persoalan ini, akhirnya harus diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan ini harus kita klarifikasi. Kita mau dengar penjelasannya seperti apa. Untuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi, anak mantan pejabat pajak terhadap David Latumahina. Oke teman-teman, karena banyak kebingungan ya di masyarakat atau omongan yang bilang ini tuh sebenarnya polisi gimana sih kok lama banget menetapkan AG sebagai tersangka, ini kok lama banget olah TKP-nya, ini kok berulang kali Polres Jakarta Selatan dianggap lambat, terus akhirnya diambil juga sama Polda. Nah ini sebenarnya yang bener kayak gimana? Kita langsung aja ketemu sama Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak, ini tuh masyarakat banyak yang teriak nih. Ini kenapa sih kok polisi lama banget menetapkan tersangka yang lain gitu kan? Terus Polres Jakarta Selatan dianggap lambat gitu. Sekarang kok Polda Metro Jaya ambil alih. Nah mungkin Pak Truno bisa menjelaskan. Ya, artinya penyidik baik Polres maupun Polda memiliki SOP yang sama dengan aturan juga manajemen penyidikan. Terkait hal ini kan kita perlu ketahui proses kasus ini merujuk kepada adanya aturan undang-undang tentang perlindungan anak dan juga tentang undang-undang sistem peradilan anak. Ada dua peristiwa pada asistensi yang didapati yang langsung dipimpin oleh Pak Kapolda Metro Jaya. Ada satu peristiwa yang pertama adalah adanya tersangka M dan juga S yang telah ditetapkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ya. Tentu ini mengacu pada sistem peradilan umum yang berlaku pada KUHP dan KUHP. Pada peristiwa selanjutnya atau yang kedua, ya, penyidik juga harus patuh dan taat pada aturan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak. Artinya dalam hal ini penyidik perlu melakukan kolaborasi interstakeholder yang terkait. Ada Kementerian PPA, kemudian ada Apsifor ya, psikologi forensik, terus kemudian dari Dinsos Jakarta Selatan, termasuk ada pekerja sosial profesional yang perlu melakukan tahapan penilaian terhadap anak ini sebagai pemenuhan hak yang wajib yang diatur oleh undang-undang. Yang pertama, penilaian dari pekerja sosial nanti pada akhirnya akan dibuatkan laporan sosial, yaitu untuk gunanya menilai pertama terkait dengan adanya tekanan terhadap anak. Yang kedua juga melihat pada relasi kuasa. Yang ketiga, apakah ada tekanan sosial lainnya. Ini tentunya adalah suatu SOP prosedur secara aturan undang-undang yang harus dilalui. Tentu penyidik patuh dan taat pada azas aturan undang-undang. Nah, apakah prosedur-prosedur yang harus dilewati ini, Pak, bisa juga nggak untuk diberikan pemahaman kepada pihak keluarga yang sebenarnya dalam hal ini mengharapkan adanya keadilan? Ini kan keluarga merasa dirugikan begitu loh, Pak. Gimana Pak Trusno nih bisa menjelaskan ini kepada pihak keluarga gitu, Pak? Pertama, Kapolda Metro Jaya ya menyampaikan juga dengan jajarannya turut prihatin ya, berempati, mendoakan Adinda David ya, anak D ya, segera dipulihkan ya. Kemudian juga pada keluarganya dikuatkan dan diberikan ketabahan. Tentu kita berharap segera cepat pulih.
terkait dengan hal ini pada proses memang ada tahapan yang memang harus dilakukan. Tentunya proses formil pada penyidikan tadi saya sampaikan ada berlaku 2 peristiwa pada pemberlakuan sistem perlindungan umum dan sistem perlindungan anak. Tentu kita masih menunggu, proses ini kan masih berlangsung. Ya, proses ini masih berlangsung. Kami terima kasih diberikan masukan, diberikan adanya temuan-temuan. Ya, tentu ini apakah dinilai apakah bisa menjadi alat bukti? Tentu ini menjadi novum apabila bisa. Ya. Kemudian Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menekankan kita mengungkap kasus itu harus scientific crime investigation. Metode ini adalah metode modern, memadukan antara teknis, prosedur, dan juga keilmiahan, sehingga hasilnya bisa akurat dan juga dipertanggungjawabkan. Berarti sebenarnya bukannya sengaja dilambat-lambatin, bukannya karena ada apa-apa, tapi karena memperhatikan ini ada keterlibatan anak-anak di bawah umur, teman-teman. Jadi memang pihak kepolisian harus ada berkolaborasi dan juga berkomunikasi lebih lagi dengan stakeholder yang lain. Tadi kan ada perlindungan anak dan masih Komnas dan lain sebagainya lah kayak gitu. Nah terus Pak Trisno yang terakhir nih, ini kan olah TKP dilakukan berkali-kali Pak, gitu kan ya. Kenapa Pak? Kenapa harus berkali-kali dilakukan olah TKP? Kan ini juga menjadi pertanyaan masyarakat yang saya wakilkan. Kenapa harus berulang kali olah TKP? Olah TKP adalah suatu metode dalam rangka melakukan penyelidikan awal, sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana ini. Terkait berulang, kemudian dengan rekonstruksi, itu memang dapat sesuai aturan undang-undang dilakukan. Akhirnya Kamis 2 Maret kemarin, Polda Metro Jaya menaikkan status AG sebagai pelaku atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ini. Sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenat dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya.